negeri kita ini akan mengalami hal yang sama. Saya kira sekian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Daniel Johan, jubir dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati pimpinan segenap anggota, Pak Menteri, beserta segenap jajaran di sini, Menteri. Ada ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya yang memasuki masa Ramadan, semoga berkah. Ada beberapa hal Pak Menteri. Yang pertama adalah menyangkut masukan program-program yang ada. Nah, yang ada dua hal nih. Program ternak sebenarnya baik ya, seperti ayam. Cuma ini menjadi sia-sia karena pakannya hari ini sangat mahal. Ya. Sehingga ternak yang sampai itu akhirnya tidak terawat oleh para penerima, oleh para petani ya. Jadi kalau misalkan ini baik dan akan berlanjut, sebaiknya dipikirkan pakan bagian dari program yang ada. Kalau enggak ntar bisa 90% sia-sia tuh, tidak terawat dan akhirnya enggak memberikan dampak. Sebenarnya dampak bagian dari ketahanan pangan kan yang ingin kita lakukan di luar urusan beras ya. Nah, yang kedua, tantangan pangan memang berat Pak Menteri, tetapi saya rasa ada 3 hal yang penting dilakukan. Karena kalau kita bilang harga pangan mahal, inputnya sudah mahal. Dari tahun lalu kita sudah mengingatkan kalau input mahal bagaimana petani didorong untuk jual murah. Mereka bisa kesian nanti, bisa bangkrut ya. Nah karena itu 3 hal, meningkatkan subsidi pupuk itu menjadi sangat penting. Karena negara-negara maju pun melakukan subsidi kepada petani ya, karena dengan subsidi ini akan membantu menyelamatkan kesulitan petani, akan mengendalikan harga ya, sekaligus secara makro kan ini bagian dari mengendalikan inflasi ya, sehingga harga pangan tidak mengikuti selera pasar ya, tanpa adanya subsidi. Nah yang kedua yang Pak Menteri sudah lakukan baik itu pompa air, tetapi saya rasa kalau dikasih pompa air tanpa ada pipanya itu airnya pompa juga akan sia-sia kalau di lapangan ya. Jadi bagusnya pompa termasuk struktur pipanya, kalau enggak juga nggak terpakai petani. Sama menyuburkan kembali Menteri, lahan-lahan kita sudah sangat banyak yang tidak subur sehingga sangat tidak produktif ya. Nah kebetulan di Kalimantan Barat itu ada satu kelompok tani yang mencoba menyuburkan dan hasil produksinya sangat jauh lebih baik ya. Saya rasa lahan-lahan suboptimal, remediasi itu menjadi sangat penting ya di jutaan lahan, sehingga itu otomatis akan meningkatkan produksi. Terakhir, ini pangan kita banyak tantangan. Jagung kita Pak Menteri itu 8.000, bahkan di Kalimantan Barat sampai 11.000. Kalau kita impor hanya 2.800. Itu tapi dampaknya kan peternak kita juga bangkrut semua kalau terlalu mahal. Nah, sehingga peningkatan daya saing itu sangat penting. Termasuk sapi. Sekarang peternak sapi saya nggak tahu di daerah lain ya. Di Kalimantan Barat semua menangis Pak Menteri. Yang sehari 10, sekarang 1 pun enggak. Kenapa? Karena beredar sapi beku yang sekilo hanya 40.000. Dan saya rasa itu ilegal tuh masuknya. Ya. Kalau per kilo 40.000, peternak sapi kita gimana mau hidup? Pak Daniel, ya. kira-kira ilegalnya dari mana? Ya pasti dari Malaysia itu, perbatasan semua. Nyelundupnya dari sana? Pasti. Oh, jadi mesti karantinanya diperkuat gitu? Termasuk. Meskipun itu bukan sapi, itu pasti daging kerbau. Gitu. Tetapi semua nangis Pak, melawan harga 40.000 per kilo. Lama-lama nih petani jagung kita nggak ada, petani padi kita nggak ada, peternak sapi kita nggak ada, peternak ayam kita nggak ada, semuanya impor. Wah, ini tugas Kementerian Pertanian berat ke depan. Ya, jadi kalau kita nggak pikirin dari sekarang, akhirnya pada satu titik Indonesia tidak punya pilihan hanya impor. Tidak ada lagi petani peternak di kita. Ya.
Demikian Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.